Cara pakai manual di tapi sebenarnya ini kelihatan ini di kelas harus seperti ini nah ini oh ya bulanan ya padahal kita harusnya menyampaikan materi ya nah, bisa apa-apa semuanya harus maklum ya di uning oke tak bukakan e-learning sebelum saya mulai sambil buka materi ada yang kamu tanyakan tentang teori perencanaan bangunan sendiri. Enggak ya nggak apa-apa. Misalnya tanya, oh ya bagus. Jadi aktif lah. Eh, ada yang yang belum masuk di learning namanya, sudah masuk semua, sudah masuk di tentang absen ya. Itu. Terus nanti kalau sudah saya zoomnya ini saya kirim ke Google, kamu nanti juga bukaan subscribe, like, and comment. Kayak artis saya. Yes, yes, yes. Berarti dulu yang membuat aturan itu karena belum pernah jadi artis. Sebenarnya malah ribet kalau anu ya harus gini gini lah ini makanya tak bukan no ya bisa melihat di sini. Eh, bisa ya. Oke. Kita aja kemarin tentang pengertiannya. Jadi perencanaan bangunan itu apa kemarin? Merupakan pengendalian dan pengaturan dengan sengaja oleh penguasa di materi satu itu ada ya, untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Makanya eh, ada istilahnya kalau komputer itu di-upgrade. Mungkin kalau ceritanya Pak Dian itu kamu bisa ngawali ya. Bagaimana Pak Dian ngawali komputer itu yang namanya Intel Pentium 286, 386. Gak ada flash disk seperti sekarang apa Zoom, WiFi. Kalau masukkan harus pakai disket. Untuk membeli yang ada hard disknya, hard disk sekarang paling 2 juta lah ya. Mungkin kalau di rupiah sekarang hard disknya 10 juta. Mono kapasitasnya kalau sekarang 2 tera ada ya. Dulu hanya 100 megabit. Jadi kalau mau masukkan harus pakai disket satu persatu. Mau install Windows, padahal ngalami Windows 31, oh, sekarang Windows 11 ya. Berarti mengalami reinkarnasi itu sampai 9 kali, 11, 10, 11. 8 kali. Bagaimana ketika Pak Dian senang, Xiaomi ini S1 gini, tuku harddisk yang sangat itu sangat mahal, harus kontrakkan rumah 1 tahun, baru bisa beli komputer ini. Gak bisa install, terus tak instalkan ada semacam toko di Mojo Indah Plaza. Siapa yang belum pernah bisa? Belum pernah. Biar itu paling apik sama Mojokerto. Karangnya ono keraton, ada ini sini jalan Benpas ya. Itu paling apik Mojo Indah situ. Baru tak tinggal kan misalnya satu persatu pakai disket nggak pakai flash disk atau internet. Besoknya lo mau join kobongan, tak pusing kepala ini. Harus saya mahal satu persatu. Nah, sampai sekarang kamu yang kenal HP 5G ya, 5G. Sekarang pakai WiFi, pakai Zoom apa mana? Nah, itu ada namanya tahapannya. Dulu berarti tahun Pak Dian itu tahun 2000-an. Sekarang 2025, 25 tahun. Bagaimana komputer itu mengupdate. Sekarang mungkin ada yang namanya laptop layar sentuh ya, bukan HP dok. Laptop sudah mulai saya sentuh. Soben ini sudah tidak ada soalnya mungkin hanya kipas sinar seperti di film-film itu. Benar.
Nah, itu mungkin bisa boincang. Nah, sekarang LCD aja sudah kuno ini. Harusnya kita punya TV di sini. TV sebesar ini. Bisa nulis dosennya, terus gak usah bingung zoomnya, gak usah beli. Nah, itu harus ada tahap-tahapannya. Untuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat versi pembangunannya Presiden kok Jokowi tadi, Prabowo, setelah Prabowo nanti siapa? Yang penting tahun 2045 itu generasi kita unggul. Terus direncana, di, makanya ya kamu harus siap melakukan terima perubahan. Baik di tingkat lokal, Pak RT-mu misalnya, Pak Lurah, wali kota misalnya, atau kabupaten ya, Pak Bupati, sampai presiden harus selalu berubah. Kalau dulu nggak ada makan siang gratis ya, misalnya. Kalau sekarang gimana siang gratis? Ya saya nggak punya uangnya pas-pasan ya enak bisa makan. Tapi masalahnya untuk membuat suatu program itu ya, dari perencanaan pembangunan itu menyenggol yang lain, keuangan yang lain. Di misalnya kita punya kampus ini, sekarang bangunnya kayak kamu harus mau buat apa jenisnya bangkunya itu misalnya yang empuk itu apa? Sofa. Ya mungkin kamu nggak misalnya dari prodi macam-macam nggak dapat semangat dulu. Yang penting kamu bisa duduk itu ya. Misalnya mau diberikan TV itu apa yang nggak nanya misalnya nggak boleh seperti itu. Kalau makan siang gratis juga seperti itu. Kalau PNS, sehingga dosen-dosen itu yang negeri terutama, dosen-dosen yang sudah sertifikasi, sempat 1 2 bulan, 3 bulan ya, itu nggak mencair sertifikasi ini. Oh, bungkuk-bungkuk sekian nih. Nah, kemarin mahasiswa itu, nih dosen negeri kan dapatnya penghasilannya banyak, tidak hanya dari sertifikasi seperti di UNIM ya, nih uang laut apa itu, remunerasi apa itu namanya, itu nggak dicairkan, bukan sejak tahun 2020. Memang kalau ingin hidup enak itu ya harus ikut sistem. Ini kamu nanti setelah ini lulus loh, mau ikut sistem mana? Misalnya kamu mau ikut sistem pabrik, misalnya apa ya pabrik segede kayak gitu. Di Ngoro ya, kamu ikut sistem pabrik Ngoro itu yang baik. Nanti insya Allah mungkin bayaranmu akan naik. Nah, demikian juga sistemnya PNS. Wah, kayak TNI, AE, tentara sama polisi ku wah kayak uang lautnya. Saya ngerti dari mbak-mbak ini dari bujuni tentara. Kemarin Pak Jati gitu. Akhirnya dia sebenarnya sedang ambil S2 pas 3 loh. Kan semangat ya, si muda-muda seperti ini. Barunya dilamar tentara, kok wes ra kanggo ilmune. Jadi ibu tentara kan lebih banyak hasilnya cukup. Ya ikut isi seperti itu. Jadi kadang itu untuk mencapai suatu pembangunan ini menunda yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan. Nah, ini nanti kamu lihat di halaman pertemuan satu yang kemarin ya. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan memerlukan berbagai macam hal untuk bisa mewujudkannya. Yang pertama adalah riset atau penelitian. Nah, riset-riset penting itu tugasnya dari universitas-universitas. Nah, makanya kalau kamu diajak dosen-dosenmu untuk melakukan penelitian, lo pertama dapat cuan, kedua dapat ilmu, yang ketiga dapat untuk membangun negara. Melalui riset, mengumpulkan data, analisis, hingga studi lapangan kelayakan. Kira-kira untuk melakukan, kenapa? Wah, coba-coba banyak ya. Dulu kita ada indikasi kipas belakangnya.
Itu untuk gamer. Tapi kipasnya aja kipas biasa. Kipasnya sih mungkin ada besinya gitu. Ternyata bukan otak kita yang panas ya, karena puasa ya. Apa bisa panas ya? Gak apa-apa, itu kita santai saja belajar itu. Nah, apa mau ganti? Nah, dapat akurat konseptual. Jadi realita di lapangan itu bagaimana? Jadi ada waktunya apa? Waktunya update seperti itu. Untuk itulah dalam perencanaan pembangunan itu ada dibutuhkan beberapa macam elemen. Jadi supaya bisa terarah, misalnya nanti Uni mau ganti TV ini ya, jadi nggak pakai LCD sehingga kadang burak moro-moro mati. Harus apa? Efisiensi, kalau oleh sembarangan belanja apa misalnya. Seperti itu. Disebut dengan elemen-elemen penunjangnya atau hal-hal yang umum untuk dilakukan. Yang pertama kalau teori perencanaan bangunan harus memulai menghasilkan yang bersifat umum. Sing sing gak umum itu harus bertanya kamu. Makanya kemarin sempat ada retreat itu ya. Kok kepala daerah itu wis tuwek-tuwek, lemu gendut-gendut. Itu kok baris berbaris itu kuat nggak? Aku udah semaput. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Ada namanya kebersamaan. Seperti kamu ini kebersamaan. Yes, lima ini muka-muka sampai lulus itu utuh. Muka rezeki akeh suruh bayar, sekolahmu, sing apa itu. Jadi kudu sing bersifat umum. Ternyata umumnya adalah untuk menjaga kebersamaan. Satu visi misi kebiasaan. Pembangunan ngono. Antara pemerintah pusat sama daerah kudu imbang, kudu podo. Pinginnya makan gratis, ternyata daerah ada yang minta sekolah gratis. Bener saja nih. Nah, itu harus bisa dijembatani. Nek di Papua sana mangan neng alas hutan itu tarik metik ngono paling soleh jagung oleh apa yang tumbuh di hutannya. Kalau di Jawa kan enggak, hutannya sudah dicangkuli, jadi tidak semuanya saenake metik jagung itu jelas ini sing duwe ning Jawa. Kalau ning Mojokerto kan ngorok itu jelas jagungnya orang semua ya. Nah, tapi kalau di daerah Papua sana itu nek makan itu berlebihan karena pada hutan. Tapi sekolah yang layak karena untuk membuat bangunan sana itu. Kalau lebih pandai enggak kan berapa sak semen untuk buat cagak itu aja. Kalau kita di Mojokerto satu karung semen paling 45.000. Tapi sampai di Papua 200.000. Paling enggak ini butuh 10 sak lah. Saya 200 juta dong. Sehingga akhirnya sekolahnya nggak layak. Atau layak tapi mahal. Karena untuk gurunya ke sana, mungkin naik helikopter mungkin. Karena jalannya kan belum kayak Mojokerto ya. Kita ini Mojosari ngorok. Pokoknya tangannya ngawe ini. Enak bis. Apa itu? Sekarang busway itu ya pokoknya. Nah, dulu bis kuning. Sekarang sudah ada ya. Langka itu. Kalau dulu Pak Dian kuliah ya bis kuning itu. Mulai S1, S2, S3 itu bis kuning. Bis kuning itu dulu yang punya adalah salah satu dosen salah satu dosen apa anu ya TU yang di sini karena termasuk pengurusnya namanya Bu Rohani apa itu tahun 2021 Pak dia jadi dosen di sini tahun 2021 2001 ya berarti sudah 24 tahun yang lalu nah, jadi bisa merodoli kabeh tapi kan gak ada bis ada sepeda motor lagi sekarang motornya metik ya sud gitu kalau di Papua belum tentu seperti itu. Mungkin sih tak sampai ngoros sih, belum sampai ngoros. Kan Lojosari jembatannya putus. Jadi mau sekolah ya jegur sungai seperti itu. Kalau di sana itu jegur sungai itu perjuangan untuk belajar. Tapi kalau orang Jawa, jegur-jegur sungai itu namanya outbound. Nah, beda ya, San. Makanya kalau di Jawa itu orang suka membangun itu sekolah sing sekolah sudah bisa lah bayar berapapun. Insya Allah kamu di UNIM bisa lah ya. Tapi di sana itu kayak sekolah, dana sekolah
sarjana. Mungkin sekolah SD, SMP, SMA aja tidak semua orang bisa. Makanya harus hal-halnya yang bersifat umum. Apa sih? Oh, umumnya apa? Orang bisa pinter itu tahun 2045. Wong pinter ya mangane ya akeh. Seperti kamu mobil itu, sudah motor lah, naik mobil mana? Naik sepeda motor bawa ini pertama, bukan rasa pertalit lah ya. Pertama kenanan, ya ngejreng. Coba di sini RON 88 premium. Bisa sok. Berarti mangannya kudu mahal juga. Nah, di Indonesia dikasih makan gizi gratis itu mau. Seperti itu. Jadi makanya, lah, kamu bayangkan, kamu makan sehari mungkin ya pas kosan itu 10.000 lah satu orang. Nah, Indonesia berapa miliar? Triliun. Nah, rawan untuk dikorupsi jelas. Nah, kalau dipikir memang tidak bersifat umum ya, makani orang sakmono kayak, tapi bagaimana bisa bersifat umum? Nah, akhirnya membentuk gizi gratis macam-macam dewannya. Terus perencanaannya bersifat makro atau luas. Jadi meluas dulu. Oh, supaya bisa terjadi makan gratis itu mau butuh duit sego, duit lauk. Nah, harus disiapkan berasnya di mana. Salah satunya adalah program pangan, pangan apa ya? Swasembada pangan ya beras. Yang dulunya hanya 100 ton misalnya Indonesia, karena makan semua dikasih 200 ton. Yang 100 tonnya kemana? Impor masa. Nah, akhirnya program penguatan ketahanan pangan itu tadi. Jadi teorinya seperti itu. Nah, makanya kalau kamu, biasanya Pak Dian kalau menerangkan ini, biasanya seperti kamu main game. Pernah main COC? Wah, apa ya sing game? Roblox. Oh, bukan Roblox, sing main kotak-kotak itu apa ya? Clash of Clans. Nah, itu bagaimana sebuah kota yang hanya satu rumah dulunya, terus menjadi suatu negara yang besar. Kalau dulu Pak Dian itu suka main game Kaisar sini. Bagaimana yang dulunya hanya rumah kecil-kecil, terus iso ramai itu mendatangkan jalan rayanya harus lengkap. Di situ ada harus pusat perekonomian lengkap. Kenapa Mojokerto lebih ramai daripada Jombang? Gitu? Karena di situ ada pusat perekonomian yang sudah ada. Misalnya apa? Kita ada Hotel Ayola ya, misalnya. Hotel apa itu? Hotel Pentas ya. Terus ada Keraton. Jombang paling ada Bravo Mas Yan. Apalagi di sana saya nggak betul jelas sekarang ke arah Jombang ya. Atau mungkin ke arah Lamongan. Rumahnya yang dekatnya Ngimbang ada nggak? Nggak ada. Atau Gempol Kerep ada. Ya kok sepi? Dia ramenya karena ada pusat perekonomian gula itu ya. Tapi ini sekarang gile kan sepi, dapat nyamuk. Mesti larinya ke arah Mojopahit, ke hotel aja di Hotel Aston ya di sini. Jadi seperti itu ada pusat perekonomian yang dibangun di situ menarik. Mengapa Jakarta masih menjadi hal yang menarik walaupun sekarang bukan ibu kotanya Jakarta ya, ibu kotanya negara IKN sana. Karena sudah ada hal-hal yang bisa menarik itu mau. IKN belum bisa menarik. IKN di sini kantor, ada hotel kemarin, di rumah menteri. Masa kerja menteri hanya lihat kantor kebun, ya harus ada hiburannya. Kamu aja bisa nanti pulang mungkin ada yang mau cari dulu bangunan apa kan terhibur ya. Apalagi nanti jam 3 mau jam 5 jam 6 mau buka ya. Mampir sini nggak nih. Benteng Pancasila beli apa? Misalnya di tutup ibu apa? Nah beli apa? Sekarang aja pusat perekonomian, misalnya kamu disuruh ke pasar daripada ke Sanrio, waktu itu ke berasnya milih Masa tahu. Mungkin lebih murah ya. Tapi nek Sanrio, misalnya dia bilang, oh ya ada pulsa, crispy misalnya. Pasar
Nah, makanya di dalam penelitian itu mau pasar Mojokerto kota terutama dibangun bagaimana. Ya lumayan, tapi jembat ya. Kalau di Bojonegoro itu pasar-pasar desa pakai tingkat. Karena apa? Punya duit. Ibu Mas ya. Pasarnya dulu yang namanya Bentar, kemudian pasar be terminal. Tuh, apa jenis? Kok Suko ya? Gados itu ya, terus apa jenis? Bentar. Ya. Nah, itu dia terminalnya di situ. Sekarang aja terminalnya di sini. Kak Dian masih ngalami perpindahan enggak ya? Di SMP dulu. Tapi wis terakhir dibongkar. Setelah itu ada Mojopahit, Mojo Indah Plaza itu ya, wis wah, Mojokerto mulai modern, ada yang menarik. Masuk pusat perbelanjaan itu menarik. Aku yakin bagi mbak-mbak ini, ini ya belanja sing enak. Misalnya harganya sama, nilai pasar apa Superindo, loh, kan mengungkap Superindo kan. Daging karek, goreng tok, ora usah nguwet saiki. Biasanya sekarang ada. Itu harus ada analisis yang bersifat makro atau luas. Yang ketiga lebih efektif dan efisien. Harus efektif, efisien. Untuk bisa memberi makan gratis itu apa yang dilakukan pemerintah? Sementara remunerasinya di dulu untuk PNS misalnya. Oh akhirnya Pak Presiden ini ngerti uangnya dari sini ini, maksudnya akhirnya berjalan sama lebih efektif dan efisien dan memerlukan pengetahuan secara interdisipliner universal namun tetap memiliki masing-masing yang jelas. Jadi ada ilmu gizinya, ada ilmu cateringnya, ada ilmu masaknya. Daging itu masaknya berapa menit? 10-15 menit misalnya ya. Gak mungkin 5 menit langsung dikekno. Untungnya protol sih mangan. Seperti itu ada ilmunya. Dan ada perencanaan pembangunan yang jangka pendek atau satu tahun. Fleksibel mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan bangunan. Jadi 1 tahun ini kamu juga akan dijadikan titik percobaan. Menterinya kan baru, Ristek Dikti toh. Ya siap-siap aja. Prinsip percobaannya dapat nol. Kalau kemarin Pak Andi Makarim enak, mungkin kamu diajak Merdeka Belajar, terus KKM apa ya, ada yang dapat nilai tok, ada yang dapat sangu dari pemerintah. Ini belum ada yang acara apa untuk mahasiswa. Belum ya. Jadi lumayan ada sangu. Pertama cari cuan, kedua dapat ilmu, ketiga nanti saya mengerti kamu misalnya magang di situ orangnya kenal loh. Terus ada buka lowongan, sih kamu akan didahulukan. Juga Pak Dia dulu itu magangnya, KKM-nya itu di DPR RI. Bahkan dipesan nih, pokoknya mari lulus dari UB itu yang langsung ke sana. Ke apa namanya, dia ke DPR, MPR DPR. Misalnya ke sana ya paling nggak ketemu kamu semua. Tapi apa karena satu hal, memang Jakarta itu apa-apa tersedia lengkap ya. Tapi Pak Dian merasakan semakin kota itu kompleks, semakin banyak permasalahannya, semakin rendah menderita. Misalnya kita mau dari rumah ke gedung MPR itu hampir 2 jam 3 jam. Nggak seperti kita ke misalnya rumah Pak Dian di Jakarta Raya ya, 10 menit 15 menit sampai. Gempol krep misalnya, 15 menit ya sampai ya. Beda motoran temen. Sana kudu puter metro mini, yang busway, terus apa itu? Nulis lewat jembatan sih. Alah, alah. Kayak bicara, tapi resikonya seperti itu. Memang semakin banyak bayarannya kemana, semakin banyak tantangannya, semakin banyak pesaingnya. Seperti kamu Mojokerto ini yang kabupaten terutama, banyak kan lapangan kerja sebenarnya. Di Ngoro, di industri, di tapi ya pesaingnya nyedot orang lain sehingga bisa-bisa penduduk lokal itu nggak dapat apa.
Beda dengan kota Mojokertonya yang UMR-nya masih sedikit 2 jutaan, hampir sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Ketika Kabupaten Bojonegoro mau dibangun perusahaan yang hubungannya dengan migas, pupuk apa itu. Wes, orang-orang yang lain dari Indonesia akan menemui Bojonegoro sana. Dan itu akan membawa kebudayaan sendiri-sendiri yang belum tentu baik. Akhirnya seperti kamu di Mojokerto ini ya, kamu ketemu orang Madura, ya budaya orang Madura ada yang suka gelut misalnya. Budaya di Jombang mungkin api ya, cangkri karena budaya di mana ya? Lamongan, Sindir misalnya. Ada yang kebudayaan dari Bojonegoro misalnya. Atau yang dari lainnya, mungkin dari kayak Jawa Timur oke lah masih sesuai dengan kita ya. Dari Jawa Barat ke akhirnya apa kemarin? Dia membawa dampak kehidupan masing-masing. Misalnya rumah tangga itu ya, apa KDRT macam-macam. Ada yang kasus apa ya perselingkuhan yang macam-macam ini. Padahal dia Mojokerto gak ngono pas. Kemana Pak dia masih saya umur. Yo no, langsung berbuksingin, ono sing jandane akeh. Itu bawa dari kota besar sana. Gak seneng, wah, oh. Padahal orang Mojokerto yang asli itu kan sangat setia. Akhirnya dan itu yang ngeri. Ternyata di rumahnya Japan sana itu jandanya akeh karena sing lanang sudah mati kabeh. Padahal dulu pendatang. Jakarta itu kan pendatang itu adalah seperti Unim ini tebu-tebu. Akhirnya bawa-bawa macam-macam pikirannya, kebudayaannya. Budayaan kota besar apa? Beli rumah di kontrakno atau di kosno, padahal belum tentu untung hal seperti itu. Jadi akhirnya kamu ah, ibaratnya kalau kamu mau pinter, memang harus pernah hidup di kota besar. Misalnya Surabaya, paling dekat ya, seperti Jakarta. Tapi sudah punya pengalaman, buatlah sesuatu yang bisa menciptakan penghidupan di kota kecil itu. Karena belum ada saingannya. Mojokerto saya seramai. Nggak usah siki. Buka laundry sih toh. Tonggone kono buka. Akhirnya sih mau nih batine. Misalnya satu cucian 10.000 ya. Batine sesuai nyusut karek no kewu. Terus jor-joran alat. Yang dulu mesin cuci yang dari atas itu. Akhirnya mesin cuci yang dari depan. Nah, seperti itu repotnya pembangunan itu harus ditata seperti itu, dapat diterapkan, dapat dimainkan dengan baik. Makanya dari konsep perencanaan pembangunan itu satu yang perlu kamu pikirkan adalah membangun itu aja sampai menyengsarakan orang. Kamu ngerti nanti ada yang jadi wali kota, penerusnya Lengita misalnya, gitu. Atau dari muridku ini nanti ada yang jadi bupati. Kalau kemarin Bu Ivina ya, itu kamu ngerti ini Mbak Iki karena putra daerah pinter. Wong kita aja ya dulu ibaratnya ketika saya SMA dengan Pak Dian itu ya biasa seperti ini. Lu duduk jadi wali kota. Satu hal yaitu tidak boleh menyengsarakan. Nah, makanya akhirnya dia lakukan retreat itu supaya visi misinya sama. Jadi kalau pembangunan, kalau kamu lihat di Korea Utara itu ya katanya sangat kejam ya otoriter. Itu sebenarnya dipikir-pikir sebenarnya dia nggak ingin menyengsarakan rakyatnya. Misalnya dia tidak boleh menggunakan produk Amerika yang namanya sosialis, sosialis apa namanya, apa ya kebarat-baratan ya. Ya ini efeknya juga orang kebarat-baratan itu hidup bebas. Itu selama itu jangan ampun. Terus misalnya kekayaan alam di PDW, sosialis ya. Ya, dari mono
dia menggunakan mau yang namanya sosialis itu komunis ya. Itu bahwa kekayaan negara dikuasai oleh kekayaan negara, kekayaan alam dikuasai oleh negara. Nah, tidak apa namanya tidak boleh bebas. Akhirnya sangat otoriter itu akhirnya juga mengisyaratkan. Akhirnya yang paling penting adalah sesuai dengan tuntunan agama. Nah, negara-negara besar itu bingung. Kok Indonesia itu walaupun kadang kita lihat viral nakal-nakal gitu ya, tapi masih ada karena orang Indonesia kita itu masih menjunjung keagamaannya. Jadi yo nakal tapi yo nek wayahe tobat poso yo kan manganan nek tutupe warung. Padahal ya padha ae sajane. Itu karena eh, pemimpin-pemimpinnya itu masih bisa menjembatani antara paham kiri dan kanan. Nah, akhirnya pembangunan juga harus bisa mensejahterakan semua orang. Saya agamanya Kristen, ya boleh pakai jalan itu. Kita kayak saya Muslim. Kalau kita nggak seperti itu ya seperti Timur Tengah silut-silut perang, silut perang. Itu akhirnya nggak terjadi pembangunan. Itu ya dari materi tersebut. Oke, ada yang ditanyakan. Jadi ciri-ciri pembangunan ya. Salah satunya adalah ada 5 itu kan. Ada yang ditanyakan? Ya, akhirnya Gus Yanto, apa kurang? Sudah baik materinya? Ya wes kan. Tidak apa-apa. Itu kok di band kok HP ini jeblos nih nanti. Ya kita itu belajar penting, tapi jangan lupakan kita itu satu keluarga. Nanti untuk materi yang ketiga besok eh, ada beberapa hal termasuk 5 itu yang perlu yang nggak boleh pemerintah itu jadi membangun itu harus ada 5 itu tadi. Bukan hanya balonku yang ada 5, tapi pembangunan juga harus ada 5. Di materi ketiga, aku bisa buka bukan? Saya itu harus ada misalnya nanti perencanaan kegiatannya, harus ada jagani hal-hal tertentu. Jadi seperti kamu kuliah jam 8 mudune, itu tuh buat jagani jam setengah 7, setengah 8 sudah berangkat. Ya didelok pedometernya bensinnya ono enggak. Engko nek misalnya udah telat, anu mampirin kono sih. Nah, seperti itu, bangunnya seperti itu. Bangun dam itu jelek gak langsung bangun. Aku udah mau jebol. Ada namanya jagan-jagan lah, jalan wong Jawa. Terus ada alternatif, ada skala prioritas, dan yang keenam, yang kelima adalah ada kontrol. Nanti kita bahas untuk semester selanjutnya. Ya, kok semester saja. Pertemuan saja semester selanjutnya lah mari kok. Dari sini ada yang tanyakan? Enggak. Ada 2 hal yang harus kamu ingat. Antara jelas dan jelas. Muka-muka jelas ya dari Madian. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.